Masjid Nurul Islamillah yang sudah berkesempatan hadir. Kita sama-sama di tempat ini. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan peletakan batu pertama masjid baru Masjid Nurul Islamillah. Jadi sambil kita minum santai, kita sekaligus sedikit acara pembukaan. Kalian yang hadir di tempat ini, Bapak Lurah Mbae 2 dari Sekuan juga dari Kabupaten dan dari Polres Malaysia. Temen nggak mau sih kok. Kung naman lah, ini berkang. Jangan banyak sok. Kau akan kau lain dia. Ah, tadi kau. Jangan jangan bilang. Jadi baik, kita bisa mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Mbae 2 selaku Kepala Wilayah Lurah Mbae 2, yang terhormat Bapak Sekuan Kabupaten Nagio, yang terhormat Bapak Abu Bakar Le dari Polres Nagio, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Nurul Islamillah, yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Imam Masjid pertama Masjid Nurul Islamillah, yang terhormat tokoh pemuda remaja masjid, Bapak Ibu masyarakat jamaah Masjid Nurul Islamillah yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan guna melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka
acara peletakan batu pertama Masjid Nurul Islam Mila dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tetap kita curahkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi beserta para keluarga, para sahabat, para ulama yang telah menyebarkan agama Islam sampai dengan detik ini. Sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu saya selaku MC akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Mila, yang kedua sambutan Bapak Lurah Mbai II selaku Kepala Wilayah, yang ketiga sambutan dari Sekuan Kabupaten Aijo. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini Bapak Abdul Syukur Manetima, dan yang ketiga peletakan batu pertama. Kita mulai pada acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Mbai II, yang terhormat Bapak Sekuan Magekeo, yang terhormat Bapak Imam Masjid Nurul Islam Mila yang pertama, Bapak Haji Abdullah Bosabah, yang saat ini hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kapolres Magekeo, Bapak Abu Bakar Roy. Yang terhormat tokoh-tokoh agama di Masjid Nurul Islam Mila, singkatnya jemaah Masjid Nurul Islam Mila dan hadirin yang kami muliakan. Yang pertama, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan kesehatan, sehingga kita hadir bersama di Masjid Nurul Islam Mila guna melaksanakan satu rangkaian acara, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Islam Mila yang baru. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya sehingga kita umat akhir zaman masih tetap menjunjung tinggi apa yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum saya melanjut dengan sambutan singkat kami ini, terdahulunya saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak, para tokoh umat jemaah Masjid Nurul Islam Mila, bahkan umat Muslim seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini, yang kiranya sempat
hargai undangan pengurus Masjid Nur Islamillah dalam kaitan dengan peletakan batu pertama pada siang hari ini. Sedikit kami menyampaikan kronologis tentang rencana pembangunan masjid ini. Beberapa hadirin yang kami hormati, bahwa sejak berdirinya Masjid Nur Islamillah yang ada ini, yang saat ini kurang lebih usianya 30-an tahun, ini masjid merupakan karya para pendahulu kami, orang tua kami, yang saat itu dengan adanya masjid ini semua kebutuhan peribadatan bisa terakomodir yang baik, bisa menampung umat umat muslim yang ada di sekitar masjid ini di masjid. Namun seiring perjalanan waktu, semakin bertambahnya penduduk, penyebaran penduduk di sekitar wilayah Kelurahan Badua ini, sehingga pada kesempatan ini kami mengalami kesulitan, sehingga kami umat Masjid Nur Islamillah ini, kami duduk dan kami punya niat tekad untuk merenovasi atau memperluas masjid ini, sehingga mengingat di ibadah seharian 5 waktu masih bisa tertampung, tapi saat sholat Jumat dan sholat tarawih di bulan Ramadan, sepertinya kondisi masjid ini sudah tidak bisa menampung umat yang ada di wilayah Kelurahan Baidua dan sekitarnya. Oleh karena itu, sehingga kami bersepakat bersama umat pengurus untuk merencanakan perluasan atau renovasi. Beberapa yang kami hormati, mungkin saat ini beberapa hadirin akan bertanya, kok masjidnya masih berdiri, kok sampai mau bangun baru? Masjid yang ada ini kami sudah bersepakat bahwa sebelum kami selesaikan pembangunan yang baru ini, kami belum bisa bongkar, karena mengingat perjalanan pembangunan ini pasti butuh waktu, sehingga akan terganggu kegiatan ibadah kami, sehingga kami merencanakan dengan kondisi yang ada saat ini agak samping, sehingga tidak terganggu kondisi masjid yang ada ini. Lalu yang selanjutnya, kondisi masjid kami ini tahun lalu kalau tidak salah ada petugas dari Departemen Agama, kalau tidak salah dari provinsi, mereka diturunkan untuk mencek mihrab dari semua masjid yang ada di Nagekea, bahkan Flores. Ternyata dari hasil ceknya itu, masjid kita ini mengalami tidak tepat arah mihrabnya, bahkan selisihnya ada 23 derajat Celcius. Dari kondisi ini, sehingga dalam pertimbangan kami umat seluruhnya, sehingga kami harus buat baru dengan letak yang tepat, sehingga terjadilah hari ini kita untuk memulai pembangunan ini. Bapak hadirin yang kami hormati, kami tahu bahwa dalam perjalanan satu bangunan rumah ibadah butuh dukungan, dorongan dari semua pihak, sehingga apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan lancar, bahkan sukses. Dan pada kesempatan ini pula yang kami libatkan bersama pada hari ini Bapak Lurah Baidua sebagai kepala wilayah,
yang pada awalnya kami merencanakan bahwa akan kami undang Bapak Bupati juga, Bapak Ketua DPR. Namun dengan kondisi situasi COVID ini, sehingga niat kami urungkan, sehingga kami tetap berjalan dan kami melibatkan pemerintah setempat wilayah ini. Sehingga pada kesempatan ini pula kami selaku umat yang ada di Masjid Nurul Islam Mila ini sangat mengharapkan bantuan Bapak Lurah, sehingga pembangunan yang kami mulai ini bisa berjalan bersama dengan dukungan bantuan Bapak Lurah. Mungkin dengan caranya Bapak Lurah bersama kami umat yang ada di Masjid Nurul Islam Mila ini, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin itu sedikit gambaran kronologis tentang masjid kami dan rencana pembangunan atau perluasan wilayah yang kami rencanakan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Mila yang memberikan sedikit gambaran tentang pembangunan Masjid Nurul Islam Mila. Kita melangkah ke acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Abdul Syukur Manitima selaku Sekuan Unikel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semacam satu penghargaan di luar dugaan. Saya diberi kesempatan juga secara pribadi. Kebetulan pagi ini saya lengkap pakaiannya resmi. Memang suasananya agak berbeda. Hari ini bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna di DPRD. Dalam perjalanan saya ditakdirkan oleh Tuhan bertemu dengan seorang komandan, itu Bapak Abu Bakar Le. Ternyata dalam mobil beliau membisikkan bahwa kita dinilai di hari ada rencana pembukaan Letak Batu. Jadi saya coba mengantar beliau, diberi kesempatan. Jadi Bapak Lurah yang terhormat, mohon maaf saya terpaksa harus hargai permintaan ini. Bapak Imam, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang saya hormati, alhamdulillah ini sebuah semangat umat dan masyarakat sekitarnya untuk selalu berusaha yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Salah satu adalah sarana ibadah. Masjid yang akan diletak sebentar, letak batu pertama ini, sebagai bukan pengganti juga, tapi pengembangan masjid yang katanya ini sudah tidak cukup lagi dengan kondisi umat yang ada. Ini benar, saya masuk akal, karena letak Masjid Mila ini sangat strategis. Dari sisi umat memang kelihatannya sedikit di sini, tapi umat yang aktivitas ekonominya itu lebih banyak, umat Islam itu lebih banyak di sekitar ini, termasuk dari Mbay 1, dari Mbay Golombai, dari Dana, semua itu aktivitas ekonominya ada di sini, sehingga sangat pas ketika sini di masjid ini harus dikembangkan lagi, sehingga itu sangat bagus. Yang berikut bahwa memang seharusnya masjid ini bukan miliknya umat Islam. Ini saya perlu garis bawahi bahwa masjid bukan milik umat Islam. Masjid ini adalah milik semua umat seluruh dunia. Itu simbol kaum beragama, beriman. Hanya kebetulan salah satunya letaknya ada di Mila. Yang menggunakan untuk ibadah adalah umat
umat Islam. Tapi milik adalah semua umat. Hukumnya adalah wajib untuk menjaga, menghormat dan melindungi sarana fasilitas ibadah agama apapun. Namanya ada sarana ibadah, wajib hukumnya semua warga umat manusia harus jaga dan melindungi itu semua. Karena itu hari ini menunjukkan kebersamaan. Saya lihat ada saudara-saudara saya, keluarga saya yang hadir. Maaf, ada. Oh, benar kok? Oh, aku keliru. Jadi ada, ya, ada topi. Saya kira ada OS tadi. Nah, jadi terima kasih. Mari kita Bapak Lurah sebagai pemimpin di sini barangkali kita ajak kerjasama. Mestinya Bapak Bupati yang letak waktu. Jadi saya ini asal pribadi kebetulan saya diminta untuk menyampaikan sedikit buah pikir, oke lah. Saya sampaikan informasi bahwa silakan panitia pembangunan siap dengan proposal secara baiklah. Bikin proposal bahwa di Kabak Kesra tembusannya baru di DPR harus melalui Kabak Kesra. Ya, proposal itu untuk pembangunan masjid ini. Kabak Kesra hukumnya wajib, dia mengakomodir atau tidak itu wajib, itu adalah tupoksinya dia. Tapi kami tahu informasi secara pribadi, saya tahu bahwa di sini ada dan ada proposal. Nanti saya juga ada mainnya juga. Saya punya peran walaupun bukan saya punya kewenangan, tapi saya membangun komunikasi. Misalkan begini, dari keluarga kita dari Mila sana ada masukkan proposal. Pak DPR coba cek itu Kabak Kesra masuk tidak ada dalam program itu. Kalau tidak kita mainnya di sini. Itu jujur, ini saya punya ipar mantan ke DPR. Kalau tidak di sidang kita lihat kenapa ini tidak masuk, alasannya apa. Nah, kewenangan budget ada di DPR, barangkali disitulah DPR bisa memainkan perannya. Dan kebetulan saya ini sekewan orang bilang apa, sekretaris dewan. Jadi mungkin banyak keluarga saya tahu selama ini saya di KB. Dan mereka tahu semua bahwa saya ini dulu orang penyuluh KB. Daripada akhirnya saya dimutasinya di sekewan, sekretaris dewan. Jadi tugas saya selalu bersama pimpinan dewan. Unsur pimpinan itu bersama saya dan bupati dan sekda. Urusan persoalan yang ada di daerah saya tahu. Oh, ini persoalan seperti ini. Saya akan membangun memfasilitasi komunikasi antara lembaga dewan dengan pemerintah. Itu peran saya. Karena tidak mustahil kalau ada hal-hal baru, ada informasi dari bawah, saya membantu dari sini tadi untuk memfasilitasi, menginformasikan, sehingga harapan kita bahwa baik dua dalam hal ini di Mila sedang ada aktivitas pembangunan masjid ini juga mendapat jatah juga, bagian juga, minimal ada bantuan. Karena beliau Pak Bupati ini orangnya sangat antusias kalau kaitan dengan pembangunan kepentingan umum. Kebetulan hari ini beliau tidak diundang. Kalau diundang beliau tetap selalu siapkan waktu apapun, 1 menit sekalipun beliau akan tetap hadir. Dan itu prinsip beliau. Buktinya beliau keliling di mana-mana. Dan kalau ada sumbangan beliau tidak akan pernah mau titip kepada siapapun. Kita lihat beliau di tangan sendiri dan mau bertemu dengan masyarakat ataupun umat. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Salah satu kelemahan kita orang baik ini saya harus jujur Bapak. Orang baik itu sifatnya pemalu. Itu karakter malunya apa, kalau mau bikin minta, mau bikin sumbang gitu, malu loh ya. Padahal ini bukan urusan pribadi. Kalau urusan orang umum berani masuk di kantor bawa proposal minta. Siapa tahu ada orang hati yang ikhlas, Tuhan ketuk hatinya, buka mata hatinya untuk membantu membangun istananya di negeri sana. Dia bangun di sini, menyediakan istananya di sana. Jadi ini sebenarnya sedang buka ladang amal ini. Silakan berlomba-lomba untuk menabung. Silakan, ini ladang amal sudah buka. Sementara ada orang sekarang punya uang tapi mencari ladang amal untuk disumbangkan kemana? Orang-orang kaya yang sudah tahan dengan agama itu selalu cari peluang. Apakah ada peluang untuk kami beramal? Salah satu ada membangun rumah ibadah itu. Nah ini kita sudah buka nih. Silakan, jangan bosan-bosan sampaikan pengumuman ini. Saya kira itu saja Bapak Lurah. Saya kata Bapak Kundang, saya harus ngomong dulu nih. Karena sana juga sudah menunggu saya. Kalau saya belum tiba, belum bisa jalan. Saya buka pintu, silakan masuk. Dipastikan ruangan aman, bebas dari COVID, karena sudah disteril, sudah disemprot, bebas dari ancaman lain, senjata, dinamit apa-apa, listrik saya sudah periksa semua. Tidak ada yang strong, dijamin aman. Saya kira itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sekwan Kabupaten Ejjo. Jadi ada titik terang untuk kita demi kelancaran pembangunan Masjid Nurul Islam. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Lurah Baidua. Pada Bapak Lurah kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Imam Masjid Bapak Abdul Puai Wasaba. Ini dadang roda Bapak ya? Kita sama-sama tunggu juga. Oke. Ada takmir ya, badan takmir sekaligus ketua panitia ya, sekaligus ketua lingkungan ya Pak, rekan-rekan RT yang ada di RT 01, 02 sekarang ya, yang ada di sini ya. Oke, ada juga ya, Pak RT 2 saya tadi ada, Pak 1, oke, terima kasih. Bapak Sekwan yang sempat hadir bersama kami pada hari ini, Bapak dari kepolisian yang mewakili Pak Ati Pekat, ini mantan Kapolsek Mangroro, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata dua sebagai insan yang beriman, marilah kita mengangkat puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita pada pagi hari ini boleh berada di sini dalam serangkaian kegiatan acara seremonial peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Nurul Islam Milah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersamamu. Pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Kelurahan Baidua menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat mengambil bagian kita pada kesempatan ini dalam serangkaian kegiatan peletakan batu ini. Yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa saya hari Jumat kemarin didatangi oleh Pak Ketua Lingkungan. Saya tahu sebagai Ketua Lingkungan. Di saat itu juga sebagai Ketua Panitia untuk pembangunan Masjid Nurul Islam Milah. Beliau menyatakan bahwa tanggal sekian akan terjadi peletakan batu. Terus beliau sempat konsultasi dengan saya, kira-kira seperti apa dengan Pak Bupati. Saya bilang begini, Pak Bupati seperti yang disampaikan oleh Pak Sekwan tadi, bahwa beliau ini tidak masalah. Hanya dari saya selaku kepala kelurahan begini, Pak, kebetulan kita punya edaran baru keluar, tapi saya menghargai dulu edaran itu. Tetapi proses kegiatan ini tetap berjalan, tapi dengan aturan protokol kesehatan, protokol COVID ya, jaga jarak, cuci tangan, segala macam itu. Selesai itu baru saya bersama tokoh masyarakat, imam masjid, kita ke Bupati, Pak Wakil dan Ketua DPR. Tidak masalah itu. Saya tertarik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sekwan, yang pikiran saya seperti itu. Lingkungan, selesai kita fondasi peletakan batu, kita secepatnya bentuknya pengurusan struktur yang namanya panitia. Karena untuk menjadi sebuah proposal tentunya dengan adanya itu struktur panitia, strukturnya lampirkan semua dengan sedikit dia punya perencanaan, nah dengan ukuran dan segala macam, bahkan kita lampirkan dengan jumlah umat. Nanti bersama saya kita ke sana. Karena kemarin hari Sabtu Pak Bupati ke Maki Paket ada penyerahan bantuan pembangunan gereja Protestan di Maki Paket. Ketua, saya agak tersinggung dengan Pak Lingkungan, Pak RT yang ada di saya, kalau tidak informasi dengan saya, dengan bagian umum juga Pak, bagian ini Humas.
minimal saya tahu keadaan bupati. Saya ditelepon oleh PPP, makanya saya secepatnya lari ke sana Pompong Panting. Sebagai kepala wilayah minimal kita mendampingi, sedikitnya kita ada, bukan apa-apanya tapi kita ada. Alur cerita dari penyerahan bantuan ini sederhana saja Pak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suku tadi. Terima kasih Bapak. Walaupun sedikit bahasanya tapi maknanya banyak. Saya bilang secepatnya buat keputusan, saat tantangan mengetahui kita ada. Maka sudah respon bagus. Itu pun juga seperti itu. Tambah lagi kita punya kakak ini, kita punya saudara, kita punya adik, kita punya om atau status apa saja yang boleh kita panggil KRD Sekwan. Artinya bukan sebagai DPR, sebagai linear yang ada di dalamnya tetap bermain. Itu yang saya senang. Tapi kami tetap masih dukungan dari KE karena belum berakhir ini. Itu baru tahap awal itu. Ke tempat yang kedua saya mau sampaikan bahwa begini, kegiatan ini tidak berakhir sampai di sini. Ya sampai kita semangat awal kita biasa Bapak ya. Semangat awal biasa. Kita rawasin pertama mana? Semuanya putar gimana? Kita niat terus untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan seperti yang disampaikan tadi adalah rumah milik kita semua, bukan siapa-siapa, tapi yang melaksanakan sesuai dengan imannya umat yang ada di situ. Yang Islam ke sini, yang Protestan ke situ, Katolik ke situ, Hindu ke situ. Tapi ada di lingkungan wilayah kita adalah milik kita semua, tanggung jawab kita semua. Untuk ke depan Pak Ketua Lingkungan sekaligus sebagai Ketua Panitia, untuk seperti apa harapan saya sebagai kepala kelurahan, mari kita libatkan umat di sekitar kita. Jangan melihat bahwa ini rumahnya ini paham ya, dengan teman-teman kita yang di sekitar kita ini mana terlibatkan. Artinya kita mau menunjukkan bahwa kebersamaan yang kita utamakan pacu. Seperti kami di Tonggo sana, kami di Nanga Pendak, di mana itu semua orang tuh sama-sama tuh. Artinya kita bukan berpikir apa dong, supaya kita kebersamaan. Saya punya komitmen di bawah Kelurahan Baidua di masa saya sebagai kepala kelurahan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Itu sudah ada pikiran saya Pak. Baidua saya tidak mau dia seperti yang lain-lain, atau Baidua saya tidak mau selalu di bawah dengan yang lain. Misalnya di Latte, di mana dengan sama Baidua ini sama. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Kenapa? Budaya yang kita tanamkan sekarang adalah kemauan, niat, dan tanggung jawab serta kejujuran. Kaitan dengan bantuan apa saja yang berhubungan dengan rumah ibadat atau kepentingan umum, kita budaya malu seperti tadi bilang, tolong kita singkirkan dulu. Kalau untuk pribadi boleh, itu kita malu dong. Kalau untuk umum, undang-undang mengizinkan, aturan sudah mengizinkan. Yang namanya untuk kepentingan umum, silakan. Kalau kepentingan pribadi, maaf. Begitu. Kita punya channel banyak. Kita punya anggota DPRI, kayak Dipo, orang kita. Kenapa tidak bisa? Proposal, intinya proposal. Kita punya anggota DPR, kita punya bupati, kita punya wakil. Saya yakin, dan semua stakeholder yang ada di lini ini kita harus bermain. Kita harus bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan pembangunan masjid ini. Saya yakin, kalau kita punya niat, tekad yang sama, tapi tidak boleh kita di belakang bermain layar. Yang kelamaan kita selalu bermain layar, ingat. Kalau kita mau membangun rumah Tuhan, sentimen-sentimen pribadi kita buang. Pesan saya, kebiasaan kita biasa selalu ada sentimen-sentimen pribadi, yang inilah yang mengganggu pikiran-pikiran umat panitia untuk melancarkan kegiatan ini. Kita harus berpikir bahwa untuk membangun rumah Tuhan, orang yang kita sudah percayakan itu adalah isi hati kita. Sehingga pikiran yang tidak perlu kita pikirkan, jangan kita sampaikan. Karena itu akan merusak tatanan nilai kepercayaan kita di masyarakat. Itu kata kuncinya. Kalau kamu sudah percaya salah satu di sini sebagai ketua, panitia, bendahara dan segala macam berurusan dengan kegiatan ini, serahkan seutuhnya kepada mereka. Jangan kita berkicau di belakang layar. Ini yang saya tidak mau. Setuju ya? Harus setuju. Katakan harus setuju.
karena saya mau dibawa kepemimpinan saya yang kedua ini setara dengan teman-teman lain, sejajar dengan teman-teman lain. Yang namanya masalah-masalah di masa saya sudah sampaikan mewakili dari Bapak Polres, ada masalah persoalan kecil yang ada di wilayah saya tidak suka, tidak setuju masyarakat langsung bertagar, langsung di Kapolres, Polsek, Kejaksaan. Kalau sudah ada seperti itu, saya sedang urus namanya yang bersangkutan, lepas tangan, serahkan. Persoalan apa saja yang terjadi di kecil-kecil selalu lewat proses. Ada RT di situ. Kalau boleh, khusus lewat RT. Karena RT adalah lembaga yang di RT itu sudah masuk dalam tatanan aparat, tatanan aparat RT. Itu sudah masuk dalam undang-undang. Permen atur ada tentang susunan struktur organisasi yang ada di kelurahan atau desa. Kita berbicara santun di RT dan segala macam. Kalau memang ada sedikit ini, kita dulu di bawah ruangan sangat terbuka. Selesai secara persoalan, selesai secara baik, secara bijak, secara kekeluargaan, secara hati. Selesai itu aman, saling berdamai. Karena kita hidup ini hanya sementara saja, tidak ada apa-apanya kita ini. Duniawi semata. Oleh karena itu saya minta kepada semua bapak tokoh-tokoh, bapak dari Kapolres yang mewakili, selalu melibatkan, selalu memberikan motivasi dukungan kepada kita semua yang ada di sekitar ini yang berkaitan dengan bangun ini. Kita harus punya tekad dan niat bahwa harus jadi. Yakin? Harus jadi. Kapan kita tidak perlu sebut karena itu rahasia Tuhan. Yang penting kita punya kemauan dan niat, tekad yang utuh untuk membangun kita punya rumah ibadat ini. Karena bila saya melihat mungkin ini nanti karena dimaki pakai kemarin ada musola Bapak ya? Musola ada dong? Ada kejadian saya sana kemarin. Bapak Iman ini saya tahu dia di sana. Di sana Bapak luar biasa di sana nih. Dimaki pakai ini luar biasa. Mereka ini di situ ada 3 masjid, 3 rumah ibadat mereka nih. Protestan, Katolik, ini musola di sana. Luar biasa. Mari kita terapkan pakai pola pakai ini. Mereka saling ini. Kalau ada kegiatan di situ, semua ke situ, ada situ, semua ke situ. Itu luar biasa di pakai ini. Walaupun mereka agak jauh, tapi pikiran mereka sudah kota di sana. Jangan sampai kita sudah kota, pikiran kita masih di sana. Jangan ya. Nah, harus kita berpikir secara regional, bertindak secara regional. Jangan berpikir lokal, tidak regional, jangan. Harus jalan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehingga apa yang beberapa hal tadi yang menjadi kata kunci itu menjadi pedoman kita untuk menjadi kekuatan kita dalam membangun rumah ini sampai tuntas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Lurah yang sudah memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Ya, kita mulai ke acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Abu Bakar Le mewakili Kapolres Nalikia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai saat sekarang ini kita terus dijaga dan dipelihara. Sehingga salah satu virus yang semakin semarak sekarang ini bisa terantisipasi. Mudah-mudahan. Saya jujur mau bilang mewakili Kapolres juga boleh, mau bilang mewakili pengurus masjid yang ada di Nurul Islamillah juga boleh, karena saya saksi sejarah di situ, saksi kemakmuran masjid. Jadi ketika saya berada di Tungurambang, saya teriak bilang, saya anak Ede, kepala desa di sini, tantang saya, kau tinggal di Ede. Ketika kau ada di sini, kau harus anak Tungurambang. Tapi ketika saya teriak bahwa saya anak Tungurambang, dinilai ditantang. Lebih bagus tidak Tungurambang saja. Kalau ada di Nila sini, kau harus anak Nila. Oke, saya di semua sisi tidak apa-apa.
Baik, kepada dua toko atau dua kandidat yang kami daulatkan, yang sampai saat sekarang ini masih segar bugar, Bapak Dullah dan Bapak Jogo. Kita daulatkan kepada mereka, kenapa inilah perintis terdahulu ya, sampai berdirinya masjid ini, dan beberapa tokoh terdahulu yang sudah mendahului kita. Jadi bagaimanapun rasa semangat, rasa patriotisme mereka harus tanam dalam diri kita. Mereka dengan apa adanya, mereka dengan berbagai macam cara sehingga bisa bangun ini. Kenapa kita sebagai negara yang muda yang begitu banyaknya tidak bisa kita bangun masjid yang ada ini? Saya rasa hal yang clear. Insya Allah kita punya tekad yang bersama. Mudah-mudahan secepatnya kita selesaikan bangunan ini. Apalagi sudah ada angin segar dari Bapak Sekwan itu sendiri dan didukung oleh Bapak Lurah. Insya Allah kami akan merumuskan paling tidak kami masukkan proposal ke sana nanti. Oke ya? Hari Kamis kita akan masukkan proposal. Dan ada juga cara-cara lain yang kita tempuh nanti seperti petunjuk dari Bapak Sekwan dan juga dari Bapak Lurah. Yang berikutnya, jujur sebenarnya sarana yang kita bangun ini sebenarnya menjadi kebanggaan kita. Saya sejalan dengan pikiran Bapak Lurah, sejalan dengan pikiran Bapak Sekwan. Jadi gereja, masjid, pura, kalau ada candi di sini, ini jadi kebanggaan kita. Kenapa saya bilang begitu? Saya berbicara, saya sudah ada dasarnya. Kami di Dona menjadi kebanggaan kami itu bukan yang lain. Kami punya Diosis Agung Dona yang belum ada di kawasan Flores yang pertama kali ada itu cuma di Dona. Itu menjadi kebanggaan kami. Kenapa? Sampai minta maaf, orang belum ada sarana air bersih. Saya belum lahir, kami sudah ada sarana air bersih. Orang belum jalan hotmis, kami di Indonesia sudah jalan hotmis. Kenapa? Karena tamu dari Vatikan setiap tahun berkunjung ke gereja Diosis Agung Dona. Gereja itu menjadi kebanggaan kami, gitu loh. Dan untuk kita ketahui, kalau Dona sendiri itu 25% yang Islam. Jadi kalau sita kakinya gereja itu sudah dikawali oleh orang Islam yang ada di situ. Siapa orang Islam? Kami ini dari keturunan Gadiga, dari keturunan Api Gadi itu yang kawal di situ. Oh, gitu. Jadi inilah. Jadi jangan terpicu oleh isu yang tidak jelas sekarang ini. Maaf kita kadang-kadang terprovokasi yang terjadi di Jawa, kita juga ikut gatal di sini. Tidak masuk akal. Lihatlah ini saudara kamu, kita lahir dulu persaudaraan, baru agama itu kemudian. Maka inilah jaga sara itu jaga itu lagi. Bagaimanapun inilah saudara kita dan itulah kita gitu. Jadi semuanya serba kekitaan. Kalau hendak melakukan sesuatu, tolong dipertimbangkan ini pantas atau tidak yang saya lakukan itu. Kalau bertentangan dengan nurani, apalagi bertentangan dengan adat, apalagi bertentangan dengan agama, jangan. Itu penting bagi kita. Terus Pak Sek, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kebetulan jalan turun lagi lihat kendaraan tidak ada karena motor saya dipakai ibu. Tiba-tiba beliau berhenti saya, Pak Abu belum ada. Saya bilang saya mau pulang ke bawah, saya jalan kaki saja ke bawah. Sementara di bawah ini anak-anak teman-teman sudah tunggu saya gitu loh. Mau peletakan batu pertama. Ya sekalian saya undang Pak, saya ke bawah lah, biar bisa mewakili bupati. Oh saya bisa hadir di bawah, tapi saya bisa hadir di bawah tapi bukan mewakili bupati. Yang penting sama KF turun ke bawah saja gitu loh. Karena saya tahu kalau beliau omong itu berarti Nenek Haji Husein Manitimo yang omong gitu. Gitu. Makanya saya daulatkan beliau untuk berikan arahan walaupun sedikit gitu. Siapa cerita tentang nenek, berarti dia punya wakangannya seperti apa kita tidak tahu toh. Mungkin ketuluran ke anak cucunya. Ya mudah-mudahan beliau punya niat ke depannya nanti paling tidak duduk di dewan, kita dukung semuanya, amin. Seperti itu. Jadi belum itu saya sudah promosi dulu. Jadi bajingan nilai ini seperti itu. Jadi duluan promosi orang gitu loh. Terserah kamu mau maju atau tidaknya, tapi kami dukung kamu gitu loh. Hitung saja kami di sana. Dari 57 kakak sekarang berkembang sudah 43 kakak. Dengan jumlah jamaahnya sendiri itu sudah mencapai sekitar 270-an. Nah, kita punya di sini 50, jangan lupa. Nah, ini yang benar. Jadi berpijak dari dasar itu, makanya masjid yang ada ini terus terang kita harus gusur dan kita harus bangun lagi dengan ukuran 14x12. Dan kami perkirakan dananya dibutuhkan sekitar 350 juta. Kami perkirakan.
Jadi hal ini dibuktikan ketika kita sholat Jumat, minta maaf, kadang-kadang dengan ukuran yang sempit kami harus buka terpal seperti ini, sholat lagi di luar. Jadi dengan dasar pertimbangan itu, mau tidak mau kita harus bangun yang baru. Kemudian pesan khusus dari Bapak Kapolres, mari kita dukung. Kalau tadi Bapak Lurah menceritakan kalau ada sesuatu persoalan jangan tinggalkan saya, ini penting. Ini sejalan dengan pimpinan kami. Jadi ketahui dalam namanya sistem pengamanan swakarsa itu masyarakat yang diutamakan untuk melakukan pengamanan terhadap dirinya sendiri. Tentu bagaimana dia dengan pemerintah setempat gitu. Jadi jangan sekali satu persoalan ada apa kita selalu angkat ke polisi. Ingat dengan memenjarakan kamu itu bukan berarti kau akan berubah setelah keluar penjara, bisa lebih jahat kau. Yang paling benar itu dulu secara keluarga bagaimana ngomong bahas yang baiknya seperti apa. Ya pengalaman ulang-ulang. Kau masuk penjara hanya karena pencuri, kau lebih gila lagi pula dari sana. Kan dia tahu tidur di saya itu kan sama dengan tidur di istana. Makan gratis semuanya sampai enak. Makanya dia harus bikin ulang. Seperti itu. Terus pesan yang terakhirnya beliau ingat, kita COVID sekarang ini semakin panas, semakin ngeri dengan munculnya COVID daerah baru sekarang. Jadi penyerangan itu lewat pernapasan dalam tempo 3 hari saja tidak tertanggulangi, itu terus terang kita out gitu. Kalau di Jakarta kita ikut betul pemberitaan 40.000 yang kena, dan dari 40.000 itu 148 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita Nagekyo ini masih minim. Bukan masih minim, polisi yang paling bajingan kan 2 orang sekarang sama mau terbuka. Pada keseharian kita sama-sama, tidak tahu dia jadi lalu apa. Jadi oleh karenanya, makanya saya minta sekali lagi, mari kita patuhi nasihat protokoler karena ini penting untuk diri kita. Ya, yang perlu kita waspadai betul saudara-saudara kita yang dari luar masuk ke sini, dan juga orang kita yang ada di luar dan mau masuk ke sini, ini yang kita waspadai. Segera sarankan ke mereka untuk mendekati protokoler kesehatan. Kalau memang perlu dikarantina selama 14 hari, ya sudah karantina saja, kita cari yang aman. Jangan kita lihat dia ini sehat saja, pada dia dari Jakarta, dari Surabaya, dari Cina masuk ke sini. Orang kita sendiri, tapi kita anggap biasa-biasa saja, padahal dia sudah ada bibitnya dari sini. Kalau cerita sudah 1 orang yang kena, dia otomatis semuanya selesai nanti satu kampung. Ya inilah kita antisipasi, ini pesan khusus dari beliau seperti itu. Terus yang terakhir kalinya waspadai terhadap titik api karena instruksinya dari Jakarta. Sekarang masuk musim kemarau, jangan salah gunakan. Kadang-kadang orang bakar hutan dan sebagainya untuk buka lahan baru, atau orang bakar karena memang ini adat dan budaya, orang pakai budaya berburu tadi, macam bisoa, minta maaf termasuk di Reno di atas, dia pakai bakar hutan dulu supaya rusanya atau babi hutan atau babi liar dan sebagainya bisa dia dapat cepat tangkap. Nah ini dilarang keras. Tolong dulu jangan sampai kita lakukan hal-hal seperti itu, karena ini rugi diri kita sendiri. Nanti jaga lingkungan bagaimana supaya tetap terjaga, tetap terpelihara sampai generasi yang akan datang. Jadi dari saya hanya itu saja. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Ketua Karles yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Kita melangkah ke acara selanjutnya, doa. Kami minta Bapak Imam untuk memimpin kita dengan doa. Pak Imam Purwoje, kami persilakan. Setelah doa kita lanjut dengan peletakan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa.
لا بالذي استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت الكتاب بسم الله الرحمن الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan hamdan yatiman wal fadl bidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi kulli wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min an-nar wa ahzan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwaجنا wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwaجنا wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Imam Masjid Terpoje yang sudah iringi kita dengan doa. Semoga proses pembangunan Masjid Nurul Islam Mila ini berjalan lancar dan insya Allah dimudahkan segala urusannya. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu peletakan batu pertama. Dan alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita tokoh pembangunan masjid pertama, Masjid Nurul Islam Mila, yaitu Bapak Haji Abdullah Kusaba. Kemudian tokoh umat muslim Nurul Islam Mila, Bapak Kadir Jogo. Nah, nanti kita sama-sama ke samping masjid ini untuk melaksanakan peletakan batu pertama. Kemudian akan disusul dengan Bapak Lurah Bay 2, dan dilanjutkan dengan Bapak Sekwan. Sama-sama kita letak batu, terus Bapak Daeng Menara. Mari kita sekaligus lokasi untuk bisa melakukan prosesi peletakan batu pertama Masjid baru Masjid Nurul Islam. Kenapa kau pakai dia kakak? Om, panggil Om. Tadi tidak mati-mati. Tidak.